Jadi dengan statistik dan juga dengan keadaan yang dilihat dengan keterangan kita masing-masing, memang ditanyakan daripada kita berusia di sekitar 60 sampai kepada 70 tahun, lebih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu jarang-jarang sekali. Jadi kalau dengan kita melihat dan kita mengamati tentang keadaan yang ada, ternyata justru 60 dan 70 tahun itu adalah merupakan peluang dan kesempatan yang ideal bagi kita yang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Rupanya kekuatan fisikal kita bertahan hidup di dunia dengan makanan dan juga dengan minumannya, yang walaupun dengan kita jaga segala-galanya, ternyata itu hanya mampu untuk bertahan kira-kira dalam 70-80 tahun. Kalau kita menjelang lebih daripada 70 dengan pandangannya, pendengarannya, kemampuannya, dan juga pergerakannya, semuanya akan terhambat. Lihat, dengan kulit yang pertama kita tengok orang-orang yang berusia 80-an, kulit sudah mulai keriput, gigi sudah 19 sekian yang sudah tidak ada kemampuan berdiri bergerak pun pergerakan tidak seperti kita pada masa 40-an. Sahabat kita sama-sama cergas sekali. Tapi kalau kita sudah berusia 70-80 ke atas, pergerakan kita jadi lambat, ingatan kita jadi berkurang, kemampuan kita berkurang, selera makan pun kalau pada masa kanak-kanak atau pada masa salat pada 30-40-an, Masya Allah tabarakallah, luar biasa selera makannya cukup menunjang, makanannya yang tak ada. Tapi dengan orang tua sudah macam-macam jenis makanan, ambil yang itu sedikit, yang ini sedikit, yang ini tanah, itu juga tanah, yang ini pantang, itu pantang. Nah begitu keadaan orang yang sudah berumur 80-an. Jadi kalau seandainya Allah berikan kita umur lebih daripada 80, 90, 100 tahun katakan saja, maka dengan fisikal yang kita miliki itu sudah tidak mampu untuk bertahan sampai kepada usia sepanjang itu. Akan terdapat macam-macam hambatan. Satu, mungkin kalau saya kita pada usia, katakan saja di surau, semuanya dalam usia 100 tahun. Untuk membetulkan saf susah, untuk menghampar sejadah pun juga susah. Kemudian untuk mengatur sound system, kipas, ekor dan lain sebagainya pun juga susah. Jadi panggil yang sana datangnya setelah 5 menit baru sampai, kena jalannya pun juga terlambat. Yang satu pakai tongkat, yang juga pakai tongkat, itu juga pakai tongkat. Macam-macam hambatan. Komando taksi pula kadang-kadang jalan oke, kadang-kadang kesalahan jalan. Kenapa? Karena dengan pandangan yang remang-remang. Begitu juga dengan penumpang pada tu mau naik, ada 4 penumpang yang akan naik. Taksi berhenti, 3 di belakang, 1 di muka. Jadi pada tu mau naik taksi, maka waktu dalam jangka berapa lama? Sepatutnya dengan kita sudah jalan, ternyata baru jalan, lampu merah lagi. Kenapa? Karena tenaga kita sudah tua. Jadi begitulah keadaannya sesuai dengan umur yang Allah berikan. Seperti itulah daya ketahanan daripada fisikal kita yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita berarti pada pukul 6.45. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenyataan yang kita saksikan dengan mata kita masing-masing. Tapi yang walaupun demikian, yang walaupun ada rasa kecemburuan daripada baginda Rasulullah SAW pada saat melihat umur yang terperuntukkan untuk umat beliau hanya antara 60 sampai ke 70 tahun, berbanding 10 kali ganda 600-an tahun, ribuan tahun dengan umur para umat-umat yang terdahulu. Namun kalau dengan ibadahnya, dengan peluangnya, dengan kesempatannya,
Ternyata di antara daripada kelainan kita dengan umat-umat yang terdahulu, aktivitas kegiatan kebaikan yang seperti apapun kecilnya ini akan jadi kebajikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melaksanakan kebaikan sekecil antum dengan kebaikannya, senyuman manisnya, membetulkan sejadahnya, shaf dan barisannya, takbir dan tasbihnya, membantu dan menolongnya, dan juga dengan lingkungan suasana dan keadaan yang bertata rapi, bagaimana supaya dengan tatapan pandangan orang banyak itu menjadi nyaman. Itu adalah ibadah. Bagaimana kira-kira tidak ada orang yang terhambat dalam pergerakannya, itu adalah ibadah. Bagaimana kira-kira dengan selepan, dengan kasus dan juga dengan sedang yang kita letakkan di luar, itu tidak mengganggu kemudian orang lain saat ketika keluar, itu juga adalah ibadah. Bagaimana juga dengan kita pada kita supaya tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu, dengan anginnya, dengan ekornya, dan juga dengan cahayanya, sehingga dengan penerangan yang cukup, dengan udara yang cukup, dan juga dengan suasana keadaan yang nyaman. Jadi kita berupaya untuk wujudkan suasana seperti itu adalah ibadah. Begitu juga dengan hamparannya, sengek misalnya, atau dengan meja tadi itu dibetulkan sama ejiki, di setelah saya duduk didepatkan lagi sedikit supaya lebih selesa. Itu juga adalah ibadah semuanya. Daripada ujung rambut sampai kepada ujung kuku, itu akan menjadi ibadah dalam kehidupan seseorang. Tapi anehnya, bukannya setakat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebaliknya pun juga waman ya'mal mithqala dzarratin syarran pun juga yarahu. Sebagaimana segala kebaikan sekecil apapun akan kita lihat, segala yang tidak nyaman, ngantuk misalnya, itu juga akan kelihatan juga nanti balasannya pada hari kiamat, sebab membuat suasana jadi tidak nyaman. Jadi kita duduk, kita adakan pengajian, khutbah disampaikan, ceramah disampaikan, biar disampaikan, terus ada yang mengantuk, akan dia lihat juga balasan mengantuk. Jadi kata mereka, duduk lama mana beribadah, lama mana di masjid, lama mana nanti depan inspektor, depan atasan tak pernah mengantuk. Kenapa depan Allah mengantuk? Kenapa waktu ibadah mengantuk? Di waktu makan tidak mengantuk, di waktu minum tidak mengantuk, di waktu dengan keluarga tidak mengantuk, nonton tidak mengantuk, di waktu senam aerobik tidak mengantuk, jogging tidak mengantuk, bahkan untuk persiapan akhirat kita mengantuk. Nah, itu kan suatu hal yang jangka dalam kehidupan seseorang. Jadi membuat suasana jadi tidak nyaman, dengan kitanya tidak nyaman dilihat, dengan orang yang melihat pun juga membuat suasana jadi tidak harmoni, jadi tidak nyaman. Jadi yang walaupun dengan keterbatasan umur, waktu, tenaga, peluang dan kesempatan yang Allah bagikan, namun dengan kita mampu bersaing dengan umat-umat yang terdahulu yang umurnya sampai 5 tahun, di antaranya yaitu dengan kemuliaan waktu, tempat dan orang-orang. Jadi kemarin kawan-kawan di PICC, jadi dengan mengikuti perjalanan Muktamar Ahli Sunnah wal Jamaah yang berlangsung sejak daripada hari Rabu mungkin sampai berakhir nanti siang setelah zuhur atau setelah Jumat, berakhir pada pukul 3 hari waktu penangguhannya. Jadi diantara daripada kemuliaan yang Allah berikan, selain daripada kemuliaan kita dengan waktu, juga kemuliaan kita dengan tempat, kemuliaan kita dengan ibadah, yang keempat kemuliaan kita dengan orang-orang. Maka Allah tabarakallah, kadang-kadang mungkin dengan ceramahnya, kadang-kadang mungkin dengan pertemuannya, kadang-kadang mungkin dengan mujalasahnya 2 sekali, kadang-kadang mungkin dengan acara makan bersama dengan orang-orang tertentu, itu mampu untuk memberikan kekuatan rohani kepada seseorang mungkin sampai sekian tahun ke depan. Diistilahkan duduk berjumpa dengan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud atau liqa'us salihin, itu bagi mereka lebih baik untuk hati daripada ibadah 1000 tahun dengan ibadahnya. Kenapa? Sebab yang dengan kita diberikan peluang untuk kita senantiasa selalu bersama orang-orang yang senantiasa selalu bersama para malaikatul kiram. Jadi kadang-kadang perkara-perkara seperti itu tidak terpikirkan. Apa yang menyebabkan tenaga kita jadi lemah?
Apa yang menyebabkan kekuatan kita tidak dapat bertahan lama? Apa yang membuat mata kita senantiasa mengantuk? Karena mungkin kita senantiasa berkumpul dengan orang yang mengantuk, atau senantiasa kita jauh daripada orang yang mempunyai fisikal yang kuat. Tidak, bukan dengan fisikal yang kuat. Mungkin teman-teman kita semuanya punya fisikal yang kuat dengan pergerakan yang cerdas, kerjanya Masya Allah tabarakallah, kekuatannya Masya Allah tabarakallah. Tapi ternyata justru berteman dengan orang yang kuat fisikalnya saja, ibadahnya macam mana, zikirnya macam mana, rohaninya macam mana, ilmuannya macam mana, ketakwanya macam mana. Seketika dengan kita terkumpul dengan orang-orang yang seperti itu, mentalitasnya luar biasa, politiknya hebat. Tapi seketika dengan kita balik, kenapa mewujudkan satu pertama terasa lesu, lemah, atau juga tak rarat buat itu dan ini, sehingga dengan kita rasa tidak punya kemampuan. Pada tu antara berkumandang, dosa ketika nak bangun malam, atau juga terlaksana salat duha, ternyata dengan kita tidak memiliki satu kekuatan. Rupa-rupanya yang menyebabkan fisikal kita jadi lemah, rohani kita juga jadi lemah dalam waktu yang sama. Itu justru daripada pengaruh lingkungan, tatapan pandangan mata kita melihat, atau juga dengan telinga yang mendengar, atau daripada pengaruh makanan dan minuman yang diminum. Kalau tidak, kita jadi heran. Ada orang-orang, Masya saya perhatikan dalam kehidupannya, tidur tak banyak mana, tapi mempunyai fisikal yang kuat. Jadi kalau untuk urusan zikir, baru saja misalnya sekedar mengongsikan pengalaman. Jadi dengan Habib Omar yang tidak berkesempatan untuk datang pada kali ini ke Malaysia disebabkan karena hal-hal tertentu. Jadi dengan beliau saya perhatikan dari Jakarta sudah disibukkan dengan urusan dakwah dan lain sebagainya. Terbang pada hari itu daripada Jakarta sampai ke Banjarmasin perjalanan kira-kira dalam 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Mendarat di Banjarmasin kira-kira dalam pukul 2-an. Dari pukul 2 dia langsung meluncur, disambut di depan tumbas salaman saja ada ribuan orang yang dilayani. Bukan 10, bukan 100, ribuan. Dan itu pun terpaksa harus dilarikan daripada pintu yang biasanya kita keluar dan berubah keluar dari sana, dikeluarkan daripada pintu sebelah belakang. Takut kalau diserbu oleh orang ramai yang sudah menunggu di luar sejumlah sekian banyak. Kalau ikut rombongan Habib Umar, rata-rata yang bawa kasut tidak bakalan aman kasutnya. Jadi kadang-kadang kita daripada bas langsung ke masjid, tak bawa kasut. Nanti kasut kita akan dipegangkan oleh siapa, akan terpisah dengan banyaknya manusia yang menyerbu. Jadi meluncur langsung menuju Masjid Al-Karamah. Ternyata di Masjid Al-Karamah dalam puluhan ribu manusia yang menunggu ceramah. Selesai dari sana berpindah ke tempat lain waktu yang sama. Lepas ceramah yang pertama tadi itu tidak ada makan, tidak ada minum, meluncur lagi ke suatu lokasi dalam perjalanan 20 km lebih kurangnya. Di situ ditunggu lagi, ceramah lagi sampai asar. Dengan cara makanya langsung menuju ke tempat yang ketiga. Sebelum maghrib sampai ke situ, Masjid Jakarta nunggu lagi sampai pukul 11 malam baru sampai ke sana. Bersambung sampai kena terlampau ramainya manusia. Ada orang yang naik ke atas mimbar sampai mimbar itu jadi runtuh. Yang pernah saya lihat di Banjarmasin, di Masjid An-Nur. Jadi balik rumah kita yang ikut sudah bahasa Indonesia sudah kapok semuanya. Teler semuanya, sudah tak ada tenaga, sudah tak ada mood. Kita yang gagah-gagah yang kuat-kuat tadi itu subuh dengan kita biasalah bangun terlambat karena perjalanan yang begitu jauh. Pertama perjalanannya, yang kedua ceramah itu juga memerlukan daya kemampuan dan ketahanan yang kuat. Sebab benda yang kita masukkan ke dalam kepala kita, dalam otak kita, yang perlu kita cerna, yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita amati, yang perlu kita pahami. Kadang-kadang bebanannya lebih berat daripada kita mengangkat besi. Nah itu juga. Jadi setelah itu kami bangun biasalah terlambat sedikit. Tidak juga sampai masbuk, tidak juga sampai azan berkumandang. Nah begitu turun ke masjid, azan berkumandang, turun ke masjid, ternyata sebelumnya Habib Umar sudah ada di situ. Sudah dengan tahajud dan juga dengan witirnya. Kita belum bangun lagi. Subhanallah. La ilaha illallah. Ini bukan satu hari dua. Imam Abu Hanifah kata tidak boleh tidur malam itu macam mana? Sepanjang malam ibadah saja nangis Imam Ahmad.
300 rakaat sembahyang itu kalau kita hitung-hitung, satu kali tarawih kita 4 kali salam aja, bukan 20. Tarawih kita 4 kali salam itu pun makan waktu dalam setengah jam. Setengah jam dalam 10 rakaat, berarti kalau 100 rakaat maknanya memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam 5 jam, betul? Dalam 5 jam. 200 rakaat memerlukan waktu tidak kurang daripada dalam 10 jam. Jadi 10 jam waktu malam itu sudah habis dengan sembahyang semuanya. Mana waktu rehat? Mana waktu tidur? Masya Allah, habis waktu hanya semata-mata ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita tanyakan kepada pakar-pakar spesialis jantungnya, kulitnya, tulangnya, ataupun juga dengan fisikal kemampuan secara umum, itu kalau sering kita tanyakan dengan mereka itu dengan cara seperti apa, atau bagaimana rumusannya, bagaimana jawabannya. Seseorang yang tidak pernah tidur malam, sebab kalau kita tidur malam, kita dituduh oleh 300 rakaat sembahyang, 200 rakaat sembahyang sudah menghabiskan waktu. Tapi bagaimana mungkin dengan kita buat seperti itu, sembahyangnya pun juga agak laju, Muhammad bukan jeniskan laju. Yang kita tanyakan bagaimana boleh istiqomah dengan amalan. Siang hari pula puasa. Dengan kita kalau siang puasa emosinya naik, cepat naik angin, cepat marah-marah, kesabarannya kurang, ketaatan juga kurang. Anak-anak pun juga kena berjaga-jaga kalau pada tuh dengan Tuhan lagi puasa. Jangan macam-macam, Tuhan puasa tahu. Begitu marah-marahnya sama cucu. Kenapa? Karena perut lapar. Siang puasa, malam ibadah. Tapi macam mana kehidupan mereka boleh stabil? Mungkin wallahu a'lam. Jadi kerohanian yang seimbang yang pertama, atau juga dengan kerohanian dan juga dengan kehidupan sehari-hari yang tidak terjemahkan dengan pandangan-pandangan yang janggal, pendengaran-pendengaran yang syubhat, daripada makanan minuman yang memang pasti dan pasti, daripada minuman dan makanan yang menunjang tenaga dan kekuatannya, suasana yang barakah, kehidupan yang barakah, dengan kumpulan yang barakah, dengan waktu yang barakah, dan juga dengan tempat-tempat yang berberkah. Ini diantara daripada asbab kekuatan yang mereka peroleh, yang sehingga bukan hanya setakat dengan rohaninya. Dikatakan Al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, yang walaupun sudah berusia tentu sudah kurang daripada 160 tahun usia beliau, usia Syekh Abi Syuja' 160 tahun, itu dikatakan tidak pernah dengan beliau salat berduduk, tidak pernah salat berduduk, jalan berdiri tegak di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan kita berdiri lama di waktu sembahyang, jadi terasa lenguh kedua belah lutut. Kalau sampai 1 jam kita berdiri baru rukuk, atau rakaat pertama setengah jam, rakaat kedua setengah jam lagi, masuk saja ke rakaat yang ketiga dan keempat, badan kita nih, kaki kita sudah gemetaran begitu tuh, bergoyang, masyaallah tabarakallah. Itu makna perkataan ulama liqa'us salihin. Jadi orang-orang yang cepat lenguh, lemas, letih, tak larat, itu coba sekali sewaktu-waktu atau sekali sewaktu dalam perputaran seminggu, coba berkumpul duduk sekali dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang kalau tidak kuat ibadahnya, kalau tidak kuat zikirnya, mungkin dengan akidahnya yang kuat, dengan keyakinan yang mantap. Atau kalau seandainya kita tidak jumpai orang-orang seperti itu, kita perhatikan orang-orang yang masyaallah tabarakallah sabar waktunya dengan salat berjamaah, sabar waktunya dengan zikir dan i'tikaf sampai habis, temani mereka. Insyaallah ini daya kemampuan kita berdiri, daya kemampuan untuk kita menahan mata, daya kemampuan kita berzikir. Kalau dulu-dulu dengan kita tidak boleh berzikir sampai 100 kali. Tadi yang 33 kali pun kita tinggalkan. Ya mungkin karena Tuan Imam merayakan kita ada jam ada pengajian pagi hari ini 33. Masyaallah tabarakallah. Setelah kita berteman dengan orang-orang soleh, satu, kita punya daya ketahanan yang kuat. Yang kedua, punya kemampuan yang luar biasa. Yang ketiga, semangat untuk kita melaksanakan ibadah. Untuk urusan salat jamaah itu tidak terlalu masalah. Apartemen kita tidak jauh mana dengan surau, tempat kita tidak jauh mana dengan masjid.
ke masjid pula bukan yang sakit bagi daripada waktu, bukan sakit bagi daripada tenaga, tapi yang walaupun tenaganya sudah terporsel, kemampuannya sudah habis, waktunya sudah kita gunakan banyak, letih dengan jabatannya, letih dengan urusan di office-nya, letih dengan urusan bisnisnya, datang ke masjid hari Jumat, la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam, semangat sekali. Seakan-akan pada waktu kita melangkah kakak masuk ke masjid, semuanya jadi pudar atau semuanya jadi lenyap. Jadi rasa lesu kita tadi itu, masya Allah tabarakallah, seperti pada waktu kita mandi badan kita jadi segar. Kesegaran yang seperti itu mereka dapatkan pada waktu mereka sudah melangkahkan kaki kanan masuk ke masjid, duduk dengan 2 sembahyang rakaatnya, dengan 2 tahiyatul masjidnya, duduk dengan niat nawaitul i'tikaf dan masjid. Begitu duduk, masalah tabarak, ambil Quran lagi, baca surah Kahfi, baca surah Waqiah, baca surah Dukhan, Alif Lam Mim Tanzil. Tadi Tuan Imam baca sikit saja. Surah yang kedua, apakah habis? Alhamdulillah, mungkin oleh sebagian, dan juga mungkin alhamdulillah juga oleh orang-orang yang rasa terbebani kalau misalnya surah tadi itu dibaca sampai habis. Tapi mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un oleh malaikat, kata malaikat, kesian kan Jumatan tuanya sekali seminggu saja, tampaklah kita lebihkan sedikit 5 menit sampai habis. Kalau kita bercadang berarti pada 6.45 menit saja, insyaallah. Sini takjil seperti di Salam tidak, ini bukan USG di sini. Sini lampu merah banyak, masyaallah tabarakallah, tapi ada poin-poin tertentu, kata Ustaz Hamdan yang ada kameranya. Ada tempat-tempat yang lain yang tahu itu tak ada kamera di situ. Nah, artinya lampu merah boleh saja meluncur pelan-pelan, ikut GPS lah. GPS kata dia belok kanan, dia suruh belok kanan saja, tapi lampu merah di hadapan. Dia tak bagi tahu. Jadi bukan dengan kita yang jalan, GPS suruh kona kanan. Kita pun kona kanan pada itu. Nah, itu kita tak tahulah candakan seriuskah itu pikir sendirilah. Tapi yang secara pasti di sini insyaallah untuk menuju satu lokasi tidak seperti pada waktu kita di Shah Alam, ataupun juga seperti kita pada waktu di sebelah sana menuju Bangi, masyaallah tabarakallah, atau juga menuju kawasan mana yang kadang-kadang sampai berjam-jam, apalagi yang namanya ceras-ceras, la ilaha illallah, sudahnya sesat jauh lagi, tak tahu jalannya ketiga. Itu musibah 3 kali yang menimpa kita. Jadi yang ingin saya kongsikan, masyaallah tabarakallah, bagaimana supaya kita dapat membedakan. Paling tidak kita coba dulu, tapi dengan penuh keyakinan. Coba hadiri majlis-majlis ilmu, coba hadiri majlis-majlis perhimpunan ulama, coba hadiri majlis-majlis perhimpunan orang-orang saleh yang tidak ada kepentingan apa-apa selain daripada untuk ubudiah kepada Allah, untuk kita mencas batin kita, untuk kita mencas kemampuan kita, yang sehingga mata kita dapat bertahan lama, tenaga kita dapat bertahan lama, kekuatan kita dapat bertahan lama. Kalau pada itu ibadah ini kita pautkan dengan jasad kita, ini kita pautkan dengan ibadah. Perumpamaan daripada orang Australia yang malam kemarin itu dalam ceramahnya pada waktu dia sampaikan. Jadi kata dia setelah dia dilahirkan di Amerika, dia merasa badannya jadi lesu, jadi pudar, disebabkan karena dengan pencemaran fitrah yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi semangat ya, jadi kuat tenaga dan kemampuannya. Kira-kira dalam 20 tahun, 79, kira-kira dalam 30 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, dia memeluk agama Islam. Dia berkata seperti ini, seakan-akan fitrah saya itu kembali pugar, segar, kembali kuat, kembali kepada fitrah. Nah, bagaimana juga dengan kita boleh merasakan perkara semacam itu dalam ubudiyah kita kepada Allah. Jadi dikatakan tidak ada la syai'a anfa'alil qalbi min liqa'is salihin. Tidak ada sesuatu yang paling manfaat untuk hati dan rohani daripada bertemu dengan orang-orang saleh. Kita di jawatan, teman-teman kita memang ya boleh dikatakan satu jawatan, satu tempat kerja, mungkin dengan kita dengan style yang sama, gerak yang sama, kegiatan yang sama, mungkin barangkali
oleh sebagian daripada orang-orang yang kita jumpai, ketua pengarah yang bukan kaki masjid, ketua pengarah yang bukan kaki zikir, ketua pengarah yang jarang-jarang nongol ke masjid melainkan sekali dalam seminggu. Itu kita ulang-alik senantiasa berjumpa dengan orang tadi itu. Itu boleh menjadi asbab yang dengan kita akan kehilangan kemampuan kita dalam rohani, kemampuan kita dengan berubudiyah kepada Allah kembali. Bagaimana? Malam tidak pernah tidur, siang tidak pernah rehat, tapi mempunyai tenaga berdiri di hadapan Allah sampai 5-6 jam. Bahkan mungkin kita pernah mendengar ada yang khatam Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Mereka tidak bisa duduk. Itu orang tua bang, itu orang usul. Dia sudah stroke saja sembahyang berduduk. Kalau selama jantung masih berdenyut dan juga dengan tenaga dan juga dengan kekuatan masih sehat, tidak akan ada kita temukan orang sembahyang yang berduduk. Ini usia sudah 160 tahun. Bukannya zakat rohaninya yang dijagakan oleh Allah Jalla wa'ala, jasmaninya pun juga seperti itu. Gigi masih lengkap 32, mata tidak pakai spek mata, tenaga masih seperti dengan anak remaja, kekuatan yang luar biasa. Dari mana? Tengok orang-orang tabligh. Kalau kita ingin memberikan satu perbandingan, tengok orang-orang tabligh yang furud dengan jamaah, kena berteman dengan orang-orang yang selalu tahajud, berteman dengan orang yang sedikit dalam mengamalkan sunnah. Beda hanya dengan kita yang berteman dengan orang-orang yang pakaiannya kemas, rapi dengan tainya, dengan kotnya, dengan pantofnya, masalah dengan soba sapi dan sebagainya. Itu malam kita tidak boleh tahajud. Bukan kita menggunakan sesiapa. Kenapa mereka? Tengok saja dalam berapa ramai yang khurud atau yang ikut jamaah tabligh, yang walaupun baru dalam seminggu, baru dalam 40 hari, baru dalam beberapa hari dengan mereka, tapi ternyata malam juga dia boleh tahajud. Tiap waktu dia boleh jamaah, amalan secara sunnah diamalkan yang walaupun itu tidak lengkap. Dari mana tenaga tadi itu? Apakah kira-kira masalah tabarakallah sebab pada masa khurud itu dengan jenis-jenis minuman, makanan jus menjus, jadi jenis-jenis yang memberikan tenaga dan kekuatan supaya cergat dan juga supaya kuat. Tak ada. Tidak seperti itu. Tengok janggut dah putih dah, badan kurus tapi tenaga kuat sekali jalan 40 hari naik gunung. Cuman ada khurud jalan kaki. Kita khurud kalau pakai motor pun dengan kereta pun masih lesu lagi, leluh lagi saat ketika kita sampai ke masjid. Dah tengok innalillah dah. Tak larat buat kerja, tidak boleh zikir, tidak boleh berbuat apa-apa. Maka pada kesempatan pun kita terangguk-angguk. Kenapa masjid? Pertanyaannya ini supaya kita tahu dan dapat kita mengoreksi, memuhasabai diri pribadi kita masing-masing. 2 menit terakhir. Kenapa masjid tidak memberi kekuatan? Kenapa zikir tidak memberi kekuatan? Kenapa jamaah tidak memberi kekuatan? Kenapa amalan tidak memberi kekuatan? Bukan kepada rohani, kepada fisikal kita. Kenapa pada waktu yang sepatutnya kita celek mata, ternyata mata terpejamkan? Kenapa sepatutnya dengan kita semangat, tapi justru dengan tenaga kita tidak menunjang? Berarti dalam kehidupan kita lebih banyak mendekati tempat-tempat Amma. Tadi ayat yang saya sebutkan, kama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Khair dia akan senantiasa memacu dan membawa kita kepada kebaikan. Syar, kejahatan pun juga akan memacu dan membawa kita kepada kejahatan. Yang negatif akan selalu memacu kita kepada yang negatif. Yang syubhat memacu dan akan membawa kita kepada perkara-perkara syubhat. Selain daripada lingkungan, dengan perkataan daripada Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz, seketika dia beliau menghadiri satu majlis, kata beliau majlisnya, jalsahnya Fulan bin Fulan, bila sebut nama salah seorang daripada tabi'in, itu lebih berarti daripada amalan 1000 tahun. Dan kalau harus dibayar sampai sekian juta dirham pun aku mampu untuk mengeluarkannya. Kenapa? Sesaat menatap muka orang tadi itu bukannya setakat kita ingat Allah, Nabi kita pesankan, bahkan galakkan untuk kita berteman dengan orang-orang seperti itu, yang diantaranya kriteria yang disebutkan di dalam hadis, man idza dzukirallah. Cari orang-orang seperti itu. Kalau kita tengok artis, atlet, seniman,
atau juga dengan orang-orang kerajaan yang tidak tahu Allah, yang tidak tahu agama, itu akan membuat pandangan kita jadi pudar, akan membuat tenaga kita jadi lesu. Tapi tengok orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, itu akan memotivasi, akan memberikan tenaga dan kekuatan jasmani dan rohani kepada kita. Manidaru, orang-orang yang kalau kita tengok sabda Nabi, kita akan ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dengan orang-orangnya, itu tentu tidak tiap waktu. Tapi kalau dengan rumah Allah Jalla wa'ala, ini sepanjang waktu, rohaniyat, nafahat, para malaikat, sakinatul qulub, ketenangan hati, rahmah maghfirah, malaikat yang bergumul, dan juga dengan suasana majlis, bacaan dan amalan dan ibadah yang kita laksanakan, itu secara pasti satu persatu akan memberikan tenaga kita, memberikan kekuatan rohani kita. Kalau seandainya sebaliknya, tanpa ada sebab musabab, tidur malam tadi itu sudah cukup, makanan di rumah pun juga cukup, keperluannya pun juga cukup, itu berarti ada satu masalah yang menimpa kepada rohani kita. Sebab kita tidak mau kalau dunia kita dengan semangatnya, tapi dengan ubudiyah kita, dengan keadaan yang kita pun makan tadi. Ada wabillahi taufiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka ya Rabbika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan mengantuk dulu jalan program. Jangan ngantuk.